Kan BPJS Kesehatan selalu mengeluh soal antrian di rumah sakit. Memang pertanyaan saya, kalau nggak jadi peserta nggak antri. Jadi antri nggak antri itu bukan karena BPJS. Kemungkinan besar untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini emang akan naik ya Pak ya? Bukan akan naik. Tapi yang ada. jelas itu loh, jelas bahwa spending itu akan naik. Oke. Pas zamannya COVID juga katanya banyak sekali tunggakan ke rumah sakit kan ya Pak ya? Ya katanya, tapi saya enggak. Sejak kami di sini sehat. Punya rencana untuk pemutihan JKN ya Pak. Nah itu mekanismenya sudah ada atau belum sih Pak? Yang Dan jelas kira-kira itu orang akan itu salah dilaksanakan kira. nggak? Dikira kalau penghapusan berarti harus ada kompensasi. Enggak ada itu. Berarti mekanismenya seperti apa? Jangan didengar, jangan pakai BPJS. Mereka terutama yang punya duit banyak, gitu. Bayar sendiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita akan ngobrol bersama Profesor Ali Gufron Mukti, yaitu Direktur BPJS Kesehatan. Profesor, apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Jadi Alhamdulillah. di sini tuh direkturnya ada 8 sama saya. Makanya saya biasanya dipanggil Pak Dirut gitu. Ya, karena ada 8 direkturnya. Udah banyak ya? Ada banyak. Oke, siap. Berarti Pak Dirut, kalau kita bicara soal BPJS Kesehatan, capaiannya tuh udah sejauh mana sih? Waduh, capaiannya itu luar biasa tuh. Bayangkan ya, kalau di Jerman sejak Otto von Bismarck 1883 mencapai 85% perlu waktu 127 tahun. BPJS Kesehatan ini 10 tahun sudah lebih dari 98%. 98%. Iya, bukan 85% ya, yang 127 tahun tadi. Nah, kalau Jepang itu 36 tahun untuk bisa mencapai katakanlah ya USA lah itu. Jadi itu pencapaian yang luar biasa, di mana berbasis pada gotong royong, saling tolong menolong, itu bisa dalam waktu 10 tahun hampir seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta. Gitu. Berarti sudah 98% pencapaiannya. Lebih. Walaupun banyak sekali tuh rakyat atau publik yang menggunakan BPJS Kesehatan selalu mengeluh soal antrian di rumah sakit. Memang pertanyaan saya, kalau nggak jadi peserta nggak antri? Ya. Mungkin kali ya Pak Nggak ada. Saya juga ingin tahu ya. Kecuali orang nomor 1 atau apa. Iya. Mesti antri. Jadi antri nggak antri itu bukan karena BPJS. Beda konteks berarti ya. Beda konteks. Berarti itu selama ini salah nih rakyat. Salah persepsi. Karena apa? Memang di Indonesia itu vaskes dan jumlah spesialisnya dibanding penduduknya banyak penduduk. Betul. Itu. Benar. Antri itu udah biasa. Dan di luar negeri dimanapun juga antri. Saya mau nanya di mana yang nggak antri gitu terus langsung. Kok kayaknya salah gitu loh kalau antri itu BPJS gitu. Mungkin karena step by stepnya untuk menggunakan BPJS Kesehatan itu banyak kali ya Pak, harus ke vaskes 1 dulu. Tidak ada yang banyak, cuma harus ke vaskes 1 dulu gitu aja. Mana yang banyak? Kan cuma 1 itu. Berarti balik lagi kalau Iya. pelayanannya lama itu mungkin karena manajemen. Untuk diketahui ya, antri tadi ya. Di Australia, tetangga negara kita, itu kalau namanya operasi dan operasinya itu istilahnya itu bukan emergency, itu nunggunya rata-rata yang 4 bulan atau lebih. Di UK begitu, kok nggak ngamuk? Kalau di Indonesia kok ngamuk kenapa? Karena udah urgent kali, udah kritis kali Pak. Kalau kritis beda. Kritis itu harus segera Ya. ditanganin. Tapi nggak kritis loh. Apa memang kritis tadi yang antri itu? Mungkin Jadi, sebagian besar ada. Loh, sebagian besar mana berapa persen? Dasarnya kapan Anda penelitiannya? Ya kan kebanyakan di publik begitu Pak komentarnya kan. Kalau Antrinya orang lama. komentar kan boleh aja komentar. Iya betul. Ya, memang ini harus kita fair lah. Betul. Menilai itu fair, bahwa dokter, rumah sakit, teman-teman kesehatan juga udah bekerja. Semua bekerja karena kondisinya memang begitu. Harus dimaklumi. Kalau semua nggak sabaran, ya kita nggak sabar, masyarakat nggak sabar, pengelola BPJS nggak sabar, rumah sakit nggak sabar. Waduh,
jadi kacau. Iya. Ini tolong saya pernah ya sampaikan seorang rektor dari universitas di UK, saya nggak usah nyebut lah namanya, tapi bisa ditanya. Saya sampaikan loh, kalau di Indonesia nunggu 2 bulan bisa rame medsos. Oh kalau di UK dibiarin gitu. Oh nggak bisa dibiarin. Bisa lapor ke presiden, bisa kemana-mana 2 bulan. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau dari PR BPJS Kesehatan sendiri ini apa untuk menjamin pelayanan ke masyarakat? Untuk diketahui ya bahwa perbaikan itu sudah luar biasa. Nggak pernah dilihat perbaikannya. Jadi perbaikan itu kalau menurut teorinya kan sangat kompleks ya. Oleh BPJS dibikin sederhana. Ukurannya cuma 3. Mudah, cepat, setara. Setara itu mudah ya. Sekarang pakai KTP aja bisa. Coba tidak seluruh negara ASEAN bisa loh pakai KTP. Di Malaysia yang canggih itu untuk rumah sakit swasta nggak bisa pakai KTP. Gimana? Kan nggak pernah dilihat seperti itu. Cepat. Loh, dulu 10 tahun yang lalu itu antrinya itu, jangankan 10 tahun yang lalu, saya masuk ke sini itu udah diprotes. Di WA, Pak, gara-gara kami peserta BPJS kami harus menunggu 6 jam. Saya sampaikan, dilantik saja belum Anda udah protes. Kerja saja belum, ya kerja dulu Anda lalu protes. Berarti itu keresahan publik. Pengen BPJS Kesehatan itu lebih baik di tangan Bapak. Loh, kita tuh memaklumi ada keresahan ya. Nah, mungkin bisa dibandingkan lah gitu ya. Tapi bahwa kita itu harus paham ya. Semua itu ada proses, ada waktu, ada orang. Yang semua orang kepengennya dihargai. Tidak hanya dilayani, dihargai. Tidak saja peserta, jelas peserta itu sebagai katakanlah ya namanya customer ya. Itu pasti sebagai raja gitu ya. Tapi yang memberikan pelayanan kan juga kepengen dihargai. Raja juga. Jadi kita harus saling menghargai. Ya, saling menghargai lah gitu. Jangan cuma menang sendiri gitu. Oh saya nggak pernah pakai loh. Pakai sekali saja antri. Nah itu Pak. Memang nggak antri. Jadi harus kita sadari loh. Terus marah. Pernah suatu ketika itu dokternya itu ya istilahnya intimidasi. Ini tuh saya kira nggak benar. Betul. Kan dia melaksanakan tugasnya. Kita juga harus sabar, tapi nggak boleh juga dokter semena-mena gara-gara ya dia sebagai orang yang tahu yang ini kemudian orang nggak mampu terus dibedakan, nggak boleh. Makanya di BPJS itu setara. Jadi nggak boleh gara-gara BPJS. Sebagai saya dulu dekan Fakultas Kedokteran dan ketua dekan-dekan kedokteran seluruh Indonesia, tapi juga pernah sebagai ketua Sihun di ASEAN ya, yang pertama itu selalu menyumpah dokter ya. Saya rektor juga di Trisakti ya. Menyumpah dokter tidak boleh membeda-bedakan suku, agama dan status sosial ekonomi. Betul. Apakah dia itu kaya apa miskin? Kalau miskin ya operasi harusnya 1 jam ya Anda miskin 10 menit saja, nggak boleh kayak gitu. Betul. Jadi dokternya juga gitu, pasiennya juga gitu, menghormati dong ya kayak gitu. Mungkin kalau misal dari sisi keluarga pasien karena panik kali ya Pak ya. Iya, betul. ya kita jadi sabar lah, semua sabar. Jadi apa-apa serba dikomplain gitu ya Pak ya. Iya, semua masuk komplain, terus adanya komplain loh kapan? Orang kan semua orang ingin diapresiasi. Iya, tidak boleh juga meminta-mintain dokternya gitu. Tapi dokter juga harus diapresiasi. Benar. Dokter di Indonesia itu mohon maaf loh ya. Memang gajinya juga nggak banyak, kebanyakan ya. Ada yang gaji tinggi tapi pendapatannya tinggi, umumnya juga nggak banyak. Dibanding Amerika, banding luar negeri jauh. Jadi semua harus kita saling memaklumi. Gitu. Saling menghargai dan saling menghormati. Gitu. Pak, tapi bisa dibilang banyak juga nih masyarakat yang bilang kalau BPJS Kesehatan ini menjadi salah satu penyelamat. Gimana caranya supaya pelayanan BPJS ini juga adil? Tadi Bapak juga mention, saya bayar tapi saya belum pakai, baru pakai sekali udah langsung antrinya lama. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Gini, bahwa berbasis pada gotong royong, saya mau nanya balik. Berapa
program atau program yang mana? Sebutkan kalau bisa ya, yang berbasis gotong royong, saling tolong menolong, dirasakan penduduk dan bangsa ini ratusan juta penduduk. Sebut program apa? Kalau bisa saya kepengen ngasih hadiah. Maka JKN yang dasarnya itu gotong royong dan ratusan juta penduduk harus kita hargai bersama. Kita uri-uri, kita rawat bersama gitu. Biar jalan saling tolong menolong. Kalau bahwa saya kok urun terus, nggak pernah sakit, kita harus bersyukur. Karena tidak semua orang itu sehat terus. Maka orang bijak mengatakan health is not everything. Without health, everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Jadi kalau kita urunan, itu artinya kita membantu orang. Jadi kita bersyukur kita bisa menjaga kesehatan. Itu jangan sampai, saya susah, saya kok nggak sakit, saya nggak pakai, jangan. Iya betul. Kan betul. sekarang saya mau nanya ya, kalau untuk beli lipstick atau untuk yang lain tuh berapa? Beli BPJS berapa sih? Iya, kan nggak banyak kalau disadari. Ya, ini kalau kita komunikasi berapa per bulan? Bayar BPJS berapa? Kenapa kok kayak kepengennya ngamuk terus gitu? Kalau ini kok jatuh antri kok aneh lah. Saya nggak pernah pakai lah. Kan ya nggak pernah sakit. Itu bagus tujuan kita itu. Semua itu saling mengingatkan biar sehat. Betul. Paling tidak 4 faktor itu. Yaitu keturunan, kemudian lingkungan harus kita jaga yang bersih lingkungannya. Kemudian pola perilakunya yang bersih, yang sehat, makannya ya itu jangan makan sembarangan yang berlemak segala macam ya dikurangin, olahraganya ya itu harus exercise kayak gitu. Dijaga. Jangan malah rugi ya Pak bayar. Iya, jangan bayar ya nggak ya, rugi, itu menolong sebagai warga negara yang baik. Betul. Kalau kita nggak pakai, dipakai orang lain gitu. Salah satu amal berarti satu ya. Satu amal kita niatkan beribadah kayak gitu. Pak, tapi kalau misal dari Masa sisi kok susah kok, saya nggak pernah sakit, bayar terus susah gimana? Pak, tapi kalau dari sisi inovasi digital, apa yang sudah dibuat oleh BPJS banyak Kesehatan? sekali. Kita itu punya apa yang disebut dengan mobile JKN. Mobile JKN ya. Itu sebagai sebuah super app, super aplikasi. Aplikasi hampir apa saja ada di dalam situ. Tapi suka error Pak. Hah? Suka error. Masa? Iya, saya waktu itu pakai error. Oh, laporkan aja ke 0165 atau 165 care center atau WA bahwa ini error. WA di 08118 165165. Berarti udah kalau bisa terorganisir semua itu ya Pak. Error udah langsung ada cepat tanggapnya gitu. Iya. Kadang-kadang ya ada pihak yang nggak mengerti terus kita wah kok pakai langganan ini. Ya kalau gitu langganannya jangan banyak-banyak gitu. Padahal masyarakatnya seluruh Indonesia gitu. Iya betul, karena ini seluruh rakyat Indonesia. Pak, ada juga masyarakat yang tadi Bapak juga udah mention sebenarnya. Beli lipstick, beli kotak untuk komunikasi berapa sih gitu ya Pak ya. Tapi ada juga Pak yang sudah khawatir dengan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ya nggak usah khawatir, kenapa mesti harus khawatir? Tapi emang ada rencana akan naik Pak? Bukan begitu, itu kan dicarikan solusinya. Yang jelas itu bagaimana resources ya sumber daya Indonesia itu kan selalu terbatas. Anda bisa tahu ya di Amerika loh nih, setahun itu 980 billion US dollar dikeluarkan. 980 billion US dollar. Indonesia untuk kesehatan 80 billion bukan 900. Buntutnya saja 80 billion itu nggak nyampe. Separuh dari 80 pun nggak nyampe. Tapi kan kalau misalnya kita lihat kalau Bapak nyontohin Amerika ya Amerika kan sudah negara maju Pak. Loh, iya, kita memang kan nggak bisa dibandingkan. Oke deh, bandingkan yang Singapura atau bandingkan mana lah terserah. Silakan. Malaysia jauh. Yang kita spend negara Indonesia yang penduduknya 284 juta dibanding Malaysia penduduknya nggak sampai 40 juta. Banyakan Malaysia yang dikeluarin. Gimana?
Gimana? Lagi pendapatan Loh, negaranya lah iya, lagi. artinya apa? Perhatian kita semua terhadap kesehatan ini masih kurang. Itu. Maka kita harus memikirkan bagaimana, makanya tadi loh tolong menolong. Itu sudah sedikit kecil tolong menolong kayak gitu. Kalau enggak tolong menolong, aduh pasti kocur lah. Kalau sendiri semua serba sendiri gitu. Jadi Oh, sudah kecil sendiri lagi. Oh, berarti kemungkinan besar untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini emang akan naik ya, Pak ya? Bukan akan naik. Tapi Yang ada. jelas itu loh, jelas bahwa spending itu akan naik. Oke. Nggak mungkin lah, orang kan makin lama makin tua. Memang makin sehat makin tua. Pengennya kan semakin tua semakin sehat. Tadi kan Nggak Bapak ada. bilang Nggak ada. harus Mesin loh nih, besi loh ya. Makin tua mesin, makin rusak. Mana orang yang udah usia 70 tahun ke atas makin sehat, nggak ada. pasti udah punya sakit Pastilah, ada. pasti makin tua makin sakit itu pasti. Dan makin biaya makin tinggi. Spending yang dikeluarkan makin besar, inflasi makin banyak gitu. Kalau nggak naik ya pasti harus ada yang bayar ya gitu. Itu logikanya. Masa kita mau wah ini nggak harus gratis, harus ini nggak ini ya. Yang jelas banyak orang salah sangka dikira kesehatan tuh murah. Salah. Kesehatan tuh mahal. Sehat itu mahal. Orang sehat tuh mahal. Apalagi mau glowing mahal. Loh. Karena kalau nggak diceritain gitu nggak paham, nggak tahu karena nggak ngeluarin duit ya. Kalau untuk glowing kan ngeluarin duit. Ada yang pakai stem cell, ada yang ini baru tidak tahu mahal. Jadi sehat itu mahal, ini orang yang nggak tahu. Tapi ya memang bisa aja gratis karena ada yang bayarin. Bukan murah loh ya, mahal. Maka coba kalau orang masuk rumah sakit, operasi jantung atau apa, keluar ya, kalau BPJS kan seakan-akan gratis ya. Padahal tuh habisnya coba rumah sakit suruh habis berapa? Mahal, cuman dibayari. Oleh negara. Ya oleh BPJS, oleh negara, oleh siapa kayak gitu. Tapi harus ada yang bayar. Tapi timingnya Itu apakah? kan saling tolong menolong tadi. Iya. Padahal nggak disadarin. Iya, tapi kan kalau kita lihat nih Pak, ya kita bisa lihat kondisi ekonomi saat ini ya Pak ya. Iya, justru itu. Daya beli kita kan sebenarnya menurun. Apakah timingnya pas ketika ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan? Yang bilang harus dinaikkan siapa? Tapi kan tadi Bapak bilang spendingnya ada. Spending pasti naik. Tapi apakah kemudian harus naik iurannya kondisinya nggak tepat? Kan itu dua hal berbeda. Jangan disamain bahwa makin lama itu makin turun itu salah. Nggak ada. Di dunia ini makin lama ya untuk spending kesehatan makin turun tuh nggak ada. Justru Dimanapun pasti makin meningkat. Pasti. Itu sudah jelas lah. Jangan itulah. Anda mau di rumah aja, waktu kecil makin besar makin banyak spendingnya. Iya, betul. Jadi itu. Tapi bagaimana mengantisipasi, mengelola gotong royong tadi, timingnya diatur sedemikian rupa sehingga sumbernya dari mana kan gitu. Iya. Pak, kalau misalnya kayak gitu, bisa dibilang nggak sih Pak ada spending tinggi tadi? Kita bilangnya spending ya Pak, bukan spending, iuran yang naik ya? Bukan iuran. Iya. Kalau iuran kan bisa dikelola, bisa iuran, bisa rame-rame, bisa negara, bisa siapa aja lah. Gitu. Bisa juga pesertanya juga kan Pak? Peserta juga bisa. Nah kalau misalnya spendingnya itu bisa dikatakan naik, bisa dibilang ini kenaikan ini karena defisit di tahun sebelumnya nggak sih Pak? BPJS Kesehatan BPJS mengalami itu, defisit kan Pak? Iya, dulu sebelum kami ke sini BPJS itu istilahnya tidak sehat. Sebelum kami ke sini ya. Waktu kami ke sini masih tidak sehat, meskipun cash flow-nya sudah bagus, tapi tidak sehat. Untuk diketahui sekarang ini, detik ini, BPJS sehat. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Loh, sehat apa enggak itu yang ngatur apa? Ada, yaitu PP nomor 53 tahun 2018. Itu diatur kapan dikatakan sehat? Apabila bisa membayar namanya klaim 1,5 bulan maksimum sampai 6 bulan gitu. Gitu. Nah orang sendiri aja pikiran sendiri, udah bangkrut lah. Udah bilang lah, kalau bangkrut gimana bisa memberikan layanan?
Karena kan kemarin pas zamannya COVID juga katanya banyak sekali tunggakan ke rumah sakit kan ya Pak ya? Ya katanya, tapi saya enggak. Sejak kami di sini sehat. Sampai kami itu dipanggil sama presiden. Ditanya, apain sih yang Anda lakuin? Kok jadi dulu selalu minta duit ke kami. Kok sekarang enggak banyak, kok sehat gitu. Nah, gitu. Iya, kok pada enggak percaya. Ini pada bingung semua gitu. Karena beda. Yang dipikirin sama yang realitasnya beda. Kalau misalnya bicara soal Presiden Prabowo Subianto, Pak, Presiden itu juga punya rencana untuk pemutihan JKN ya, Pak. Nah itu mekanismenya sudah ada atau belum sih, Pak? Yang Dan jelas kira-kira orang akan itu salah dilaksanakan kira. nggak? Dikira kalau penghapusan berarti harus ada kompensasi. Enggak ada itu. Berarti mekanismenya seperti apa? Mekanismenya itu gini loh. Bahwa uang 20 triliun Pak Presiden pidato di DPR tanggal 15 Agustus itu adalah untuk bagaimana sustainabilitasnya, artinya terus-menerusnya program ini bisa jalan. Tidak ada hubungannya dengan penghapusan. Saya baca di koran itu 20 triliun untuk dihapus tunggakan kompensasinya. Mana? Itu sudah diomongkan, penghapusan belum diomongkan dulu. Nggak ada hubungan. Oh, nah kalau yang terkait dengan penghapusannya itu kan gini loh ceritanya. Masyarakat kita biar negara ini hadir, masyarakat itu bisa akses, tidak punya tunggakan, BPJS tidak sibuk nagih, yang ditagih juga nggak punya duit, nggak keluar, ya lebih baik dibebasin, atau misalnya dibebasin, terus kita fresh, mulai baru, bayar, kayak gitu, yang mampu. Yang tidak mampu, ya dibayari negara, pakai PBI namanya, gitu. berarti subsidi silang. Iya, subsidi silang. Emang berapa sih Pak iuran pemutihan itu totalnya? Yang Ya, rencananya mau diputihkan nanti kan ini? mau disampaikan. Yang jelas kan masih di dalam perbincangan. Artinya dirapatkan. Tapi paling tidak itu ya sekitar 23 juta orang yang menunggak itu. Yang 23 juta orang. Iya. Kalau dari segi uangnya, Ya, nominalnya uangnya berapa lebih tuh, dari Pak? 10 triliun. Lebih dari 10 triliun. Kayak beberapa bulan Tapi yang lalu. untuk diketahui loh, ini sudah bertahun-tahun dulu sejak BPJS berdiri. Kebetulan saya sebagai ketua tim persiapan BPJS. Itu memang beberapa orang memilih tunggakan. Tapi meskipun tunggakannya 10 tahun, 8 tahun, dihitungnya cuma 2 tahun. Jadi yang 2 tahun itulah inginnya ya dibebasin gitu. Target pemutihan iurannya itu kapan Pak kira-kira? Nah, itu nanti Belum sampai belum sejauh diputusin. itu ya, Pak? Tapi ya secepatnya. Oke. Karena dengar-dengar ya Pak, dari orang yang punya tunggakan BPJS itu kalau dia belum bayar, jadinya dia nggak bisa pakai lagi tuh BPJS kesehatan itu. Ya Kan bisa kasihan. terjadi seperti itu. Justru itu makanya biar dia aksesnya gampang, maka diputihkan kayak gitu. BPJS pun juga ya bukan berarti tadi dikompensasi 20 triliun, bukan. Jadi maksudnya uang itu kalaupun diminta terus uangnya juga nggak ada orang miskin. Dan ini tidak boleh disalahgunakan. Nanti kalau gitu saya tak nunggak saja biar besok diputihkan gitu. Nggak bisa. Sekali itu kalau Anda nanti nggak fresh lagi, nggak urun lagi, ya, dan Anda mampu ya. Kalau yang nggak mampu masuk PBI, penerima bantuan iuran, dibayari oleh pemerintah. Kalau Anda mampu, berlagak nggak mampu, ya nggak bisa. Nanti akhirnya Anda nggak ada lagi untuk penghapusan gitu. Berarti yang 20T itu yang Nggak ada hubungannya. Nah itu untuk apa berarti tadi Bapak? Sustainabilitas agar program ini kan tadi setiap ini kan naik terus. Spending kan naik terus. Oh untuk itu. Iya, spending itu naik. Kenapa loh? Masyarakatnya makin sehat, masyarakatnya makin tua, transisi epidemiologis, masyarakat makin tahu kesehatan, kan umurnya makin panjang. Dulu rata-rata ya kira-kira 5 tahun ke belakang itu angka harapan hidup Indonesia itu sekitar 70 tahun, 71 tahun lah. Wow, masih muda. Sekarang sekitar 75 tahun. Gitu.
tambah umur, tambah usia, tambah mahal spendingnya. Maka negara hadir, nah, presiden pidato kasih anggaran APBN untuk 2026 ditambah 20 triliun gitu loh. Dari 49 ke jadi 69 kayak gitu. Berarti itu bukan masuk dalam anggaran pemutihan ya Pak ya. Nggak Nah, ada. anggaran pemutihan kan tadi Bapak bilang sekitar 10 triliun. Itu tuh yang dari tahun berapa sih Pak? Ya itu sampai sejak didirikan kalau ada tunggakan Oh itu. gitu. Jadi Tapi pemutihan kita hitungnya kan 2 tahun maksimum. 2023 2024. Bukan, Atau? maksudnya meskipun utangnya itu sejak 10 tahun, kita ngitungnya itu maksimum 2 tahun. Yang 2 tahun. Jadi belum dihapus sudah diringankan gitu. Oh gitu. Yang diringankan pun itu akan dihapus gitu loh. Jadi kurang apa lagi? Saya juga masih kurang kesadaran bahwa kesehatan itu tidak gratis, kesehatan tidak murah ya. Kesehatan itu mahal yang harus kita pelihara, harus kita perhatikan gitu. Tapi kalau untuk target pemutihannya sendiri itu akan berjalan tahun ini kah atau tahun depan? Karena kan Menteri Keuangan Pak Purbaya juga katanya sedang melihat anggarannya dulu nih. Enggak, anggaran sudah ada. Kok Anggaran untuk sebentar, kok anggaran pemutihan lagi ya? loh? Kenapa? Pemutihan kok ada anggaran kenapa? Saya mau tanya balik. Nah itu kalau misal pemutihan itu berarti bayarnya dari mana? Kenapa harus dibayar? Kan mau pelunasan itu Pak yang pemutihan Pelunasan JKN. mana? Yang JKN tadi. Lah, uangnya itu nggak ada sampai sekarang itu juga nggak ada uangnya. Cuman catatan piutang yang oleh negara dianggap uangnya negara ditagih terus, ditagih juga nggak keluar. Apa nggak capek yang nagih? Terus dia sendiri tadi ada yang bilang tadi nggak bisa akses gara-gara punya utang. Kenapa nggak dibebasin? Nah, ya. Terus nggak ada hubungannya. Kenapa harus dikompensasikan? Oh, uangnya juga nggak ada. Tapi catatannya ada. Anda punya utang sekian, ditagih terus gitu. Oke. Itu loh ya. Jadi duduk persoalannya itu seperti itu. Padahal karena nggak paham, waduh 20 triliun untuk kompensasi. Enggak ada hubungannya. Pak, tapi kalau misalnya kita lihat defisit BPJS Kesehatan kan tadi Bapak juga bilang itu dulu. Jadi gini, istilahnya kalau kita setahun ya, per tahun itu antara uang yang kita kumpulkan sama uang yang dikeluarkan, banyak yang dikeluarkan. Lebih banyak sedikit gitu. Tapi BPJS ini karena dulu-dulu kan sudah punya uang gitu loh. Ya, sejak punya uang itu sehingga kita itu sehat gitu. Kalau bicara soal BPJS Kesehatan ya Pak, kan banyak juga yang skeptis. Ya mungkin kalau untuk kalangan menengah ke atas, mereka akan milih untuk pakai asuransi sendiri. Iya, bagus sekali. Kalau boleh menengah atas tuh jangan paham tentang BPJS. Ini loh. Kenapa? Kalau paham BPJS itu terlalu bagus. Kenapa? Terlalu bagus itu, mohon maaf, sampai masuk nominasi Nobel. Belum pernah di Indonesia ini institusi masuk nominasi Nobel kecuali BPJS Kesehatan. Gitu. Terlalu bagus. Makanya bayangkan nggak pakai KTP aja, nggak pakai kartu BPJS. Kalau asuransi yang lain komersial mungkin harus pakai kartunya. Ini nggak perlu. Iya, coba begitu bagusnya. Makanya lebih bagus yang menengah atas jangan dengar dan jangan tahu. Karena kalau tahu pakai nanti kami bayar. Gitu. Ketawa. Jadi kalau untuk yang menengah atas, kalau mampu jangan pakai BPJS Kesehatan, pakai yang swasta aja gitu ya Pak ya. Iya. Karena saking bagusnya nih BPJS Kesehatan gitu ya Pak. Jangan. Pak. Karena gini loh, ya uang kita itu kan terbatas sebetulnya. Tidak hanya untuk yang BPJS, untuk asuransi komersial, untuk kesehatan di Indonesia itu amat sangat terbatas. Gitu. Itu yang harus disadari. Tadi kan sudah saya sampaikan, tapi nggak boleh dibandingkan. Ya udah, nggak usah dibandingkan. Satunya 980 billion, sini yang 80 aja nggak sampai. Nggak boleh Pak bandingkan. Ya udah, nggak usah dibandingin. Mau ditarik yang mana? Gitu loh. Siap. Intinya perhatian kita terhadap kesehatan itu kurang.
Ya. Bayangkan Indonesia ini juara 2 dunia prevalensi TBC. Penderita TBC di Indonesia lebih banyak daripada di RRC yang penduduknya 1,4 miliar. Kita penduduknya belum sampai 300 juta. Tapi penderita TBC-nya lebih banyak sini. Gimana? Yang meninggal karena TBC lebih banyak daripada COVID. Waktu COVID seluruhnya TNI, Polri, semua komponen bangsa terlibat. Waktu TBC ini siapa yang terlibat? Loh, iya. Jadi, iya sih Pak. Jadi itulah kesadaran untuk kesadarannya ini harus kita tumbuh kembangkan. Karena itu saya seperti itu. Saya sampaikan. Orang mesti terkejut ya. Saya tahu masih terkejut. Karena kalau nggak dibikin kejut, nggak terkejut. Kalau biasa-biasa nggak terkejut. Oke Pak, pesannya untuk rakyat yang menurut Bapak masih skeptis terhadap BPJS Kesehatan. Jangan didengar, jangan pakai BPJS. Mereka terutama yang punya duit banyak. Gitu. Bayar sendiri saja. Gitu. Ya. Oke. Oh ya, satu lagi Pak. Kalau untuk rakyat, mari kita gotong royong untuk keseluruhan, untuk saling bantu-membantu, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, meskipun sudah bisa dibantu oleh yang lain. Gitu. Harus tetap jaga kesehatan ya Pak ya. Pak, saya mau tanya ini Pak. Waktu zaman COVID kan katanya rumah sakit itu banyak sekali tagihan yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan. BPJS bukan waktu COVID, BPJS bukan pembayar. Gitu. Karena itu dalam keadaan pandemi. Artinya itu dalam keadaan di luar BPJS itu kan basisnya adalah gotong royong asuransi. Asuransi itu dihitung dan dalam keadaan normal. Dihitung preminya berapa, iurannya berapa, spendingnya berapa. Di luar itu bukan BPJS. Jadi kalau Anda pertanyaannya salah. Waktu COVID banyak yang belum dibayar BPJS. Salah. Ya. Loh gimana? Berarti salah sasaran salah. Ya ditanyain sama rakyat BPJS itu orang, BPJS itu gimana? Masa kita peserta BPJS dokternya telat? BPJS nggak pernah ngatur dokter. Iya, itu salah. Itu yang kok banyak ini waduh, kalau saya peserta BPJS obatnya kok kosong. BPJS nggak pernah bikin formularium obat kok BPJS yang salah gimana? Ya jadi apa-apa tumpuannya salah sasarannya selalu ke BPJS ya Pak ya. Dan Padahal itu bukan makanya itu saya ya. bilang seperti ini kenapa? Karena banyak mispersepsi. Betul. Jadi basic dari manajemen itu tidak hanya planning, staffing, executing, monitoring, gitu, improving, gitu. Tapi harus paham who does what, siapa mengerjakan apa. Lah ini siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab apa nggak paham, gitu. Gimana? Iya, jadi harus tahu dasarnya. Iya, isunya mencak-mencak nanti nggak pas, gitu. Semua saling marah gitu. Itu yang nggak bagus. Maka kita harus saling bersyukur. Ini satu bentuk gotong royong ratusan juta penduduk masuk nominasi Nobel pertama institusi di Indonesia. Harus disadari itu. Gitu. Dirawat, mari kita bersama. Makanya ya boleh nanya kok nggak puas, nanya ini kalau kita sudah bayar nggak pernah sakit, nggak pernah pakai, terus ini saya kok ini jelek BPJS ya, terus apalagi gitu silahkan aja. Iya, jadi banyak salah kaprah. Banyak salah kaprah ini kalau COVID nggak dibayar sama BPJS lah, gimana? Mungkin kondisinya kalau yang dari sisi yang lagi sakit sepaneng kali Pak, karena kalau lagi sakit kan ya Pak ya. Harus orang lagi sakit itu tentu dokternya harus paham, rumah sakit harus paham, tapi juga masyarakat harus paham juga, rumah sakit harus paham, dokter harus paham, semua saling memahami lah, gitu. Siap, baik. Oke Prof, semoga dengan kita ngobrol kayak gini kita jadi semakin tahu sebenarnya fungsi dari BPJS Kesehatan itu apa. Yang intinya BPJS Kesehatan itu adalah subsidi silang, saling gotong royong. Betul, dan tadi yang saya highlight untuk yang menengah ke atas jangan pakai BPJS Kesehatan gitu ya.
Bukan begitu. Tadi kan Profesor ngomong gitu. Iya, kalau dia nggak pakai lebih bagus, gitu loh. Tapi bukan nggak boleh, haknya dia, boleh itu hak. pakai boleh. Benar. Iya. Oke, siap. Jadi boleh, silakan aja, bagus ya. Tapi tentu karena biasanya itu banyak orang itu skeptis, yang Anda katakan itu skeptis lah. Kalau skeptis ya jangan. Iya. Gitu. Iya, benar-benar. Skeptis tapi tetap pakai gitu ya. Loh, bayangkan sekarang ini untuk diketahui ya, orang asing yang menjadi peserta BPJS lebih dari 100.000. Orang asing loh, warga negara Rusia, Inggris, ada RRC, ada ini lebih dari 100.000. Gitu. Tidak berhenti di situ ya. Orang di Singapura, orang Indonesia, Singapura, didiagnosis cancer, pulang pakai BPJS, gimana? Aduh. Loh, Ketahuan sama Bapak ya? Apa? Ya jadi ketahuan tuh ada yang kayak gitu. Loh, ini real, saya bisa tunjukin, bukan guyonan, bukan. Gitu. Intinya berarti memang BPJS Kesehatan ini sebagai penyelamat sebetulnya. Iya, kalau mau diakui, tapi kan nggak mau mengakui, iya kan? Kalau mau diakui boleh. Oke, siap. Memang realitasnya begitu. Bahkan di teman-teman BPJS itu kerjanya itu, ya kita selalu fun and meaningful. Fun itu senang ya, bisa nyanyi, ada loh lagu BPJS banyak itu bisa dilihat. Meaningful, bermakna. Jadi hidupnya bisa saling membantu, menyelamatkan gitu. Kalau mau. Balik lagi itu pilihan personal ya Pak ya. Siap, baik, terima kasih dengan Tapi kalau BPJS wajib loh ya. Siap, wajib. Kita semua pakai kok yang ada di sini Pak. Iya. Karena diwajibkan oleh perusahaan. Oke Pak, terima kasih atas sharingnya, atas pengetahuannya. Kita jadi paham, kita jadi bisa membedakan mana yang sebenarnya dilakukan oleh BPJS Kesehatan, mana yang dilakukan sama lembaga atau pihak-pihak. Betul sekali, saya kira itu, dan kita harus bekerja bersama-sama. Baik, nah, gitu. Terima kasih. Jadi, jangan hanya emosi, tapi harus berwawasan juga berwawasan, terus memahami. Nah itu yang sulit ya Pak. Terima kasih banyak Profesor Ali Gufron Mukti atas waktunya. Semoga kita semua sehat selalu, Bapak sehat selalu, dan semoga BPJS Kesehatan juga selalu memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Amin. Dan kawan inilah itu tadi podcast kita bersama Profesor Ali Gufron Mukti, Direktur BPJS Kesehatan, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.